Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program edukasi. Pemirsa MTA TV, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini dalam program edukasi kita akan bahas terkait masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Karena sepekan yang lalu ini sudah mulai masuk untuk tahun ajaran baru dan pastinya siswa-siswa baru atau anak-anak baru ini masuk sekolah kita pemanasan dulu, pemanasannya dalam bentuk MPLS gitu. Dan saat ini di studio MTA TV sudah hadir ada dari TKIT MTA Sukoharjo, ada KB Aroyan MTA Sawit Boyolali, ada TK MTA 01 Kebak Keramat Karanganyar dan juga TK MTA Jogonalan Klaten. Kita akan simak gitu ya bagaimana keseruan MPLS yang ada di sana gitu. Untuk lebih lanjutnya, saya kenalkan dulu dengan narasumber kita hari ini. Di samping saya ada Ibu Patmi Susanti, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah TK MTA 01 Kebak Keramat Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Patmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini Bu Patmi? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Dan di sampingnya ada Ibu Puji Hastuti, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah TKIT MTA Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Ibu Diah Puspitoningrat, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah KB Aroyan MTA Sawit Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah sehat semangat. Dan di ujung ada Ibu Ati Listiarini, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah TKIT MTA Jogonalan Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya hari ini kita bersama dengan kepala sekolah dari TK MTA. Ada yang dari Boyolali, Sukoharjo, Klaten dan juga Karanganyar. Kita pastinya akan simak gitu ya bagaimana MPLS dengan core-nya atau temanya nih tahun ini adalah peduli kebersihan, dan juga kita akan bahas dalam program edukasi dengan tema MPLS Peduli Kebersihan Cermin Karakter Anak Hebat. Pastinya kami juga mengundang Anda untuk bergabung, pemirsa. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Luar biasa nih. Kita ke yang paling dekat, ada Ibu Patmi di sini dari Karanganyar, Kebak Keramat Karanganyar. Iya, ini sudah terlaksanakah Bu Patmi untuk MPLS di TKIT MTA 01 Kebak Keramat Karanganyar ini? Sudah terlaksana 1 minggu yang lalu ya Pak ya. Itu dilaksanakan 5 hari untuk MPLS. Hari Sabtu tetap masuk untuk ekstra Kak. Jadi kita sudah melaksanakan MPLS itu selama 5 hari. Di situ kita pengenalan lingkungan juga untuk mengenalkan anak-anak tentang lingkungan kita, baik itu temannya, juga guru-guru yang baru, apa itu alat-alat sarana prasarananya kita kenalkan semuanya ke anak-anak juga. Alhamdulillah sudah terlaksana berarti sejak 1 pekan yang lalu gitu ya Bu Patmi ya. Alhamdulillah. Ini berarti masa pengenalannya sudah berakhir atau berlanjut lagi di pekan ini Bu Patmi? Saat ini anak-anak saya sudah masuk ke kelas masing-masing Mbak, walaupun sambil mengenal teman yang lainnya tetap kita arahkan untuk masuk ke kelas. Biar lebih disiplin untuk belajarnya ke depan. Berarti sekarang sudah mulai masuk kelas gitu ya Bu Patmi ya. Nah, kalau menurut Bu Patmi nih, kenapa sih MPLS itu penting? Apalagi ini untuk anak-anak TK gitu. Bu Patmi, kalau kita tahu kan biasanya MPLS itu untuk anak-anak SMP, SMA, kuliah gitu kan. Nah, kenapa anak-anak TK tuh juga perlu MPLS nih? Bu Patmi? MPLS itu sangat perlu sekali ya Mbak ya, dilakukan di PAUD terutama. Itu bukan mos untuk anak-anak kita, tapi itu untuk menanamkan pondasi awal agar anak-anak lebih mencintai lingkungannya, lebih disiplin, lebih tanggung jawab atas lingkungannya juga, kepada temannya juga, merasa sayang pada temannya, punya ketemu teman baru, bisa
bercanda sehingga tidak takut lagi untuk masuk ke TK, tidak nangis lagi gitu. Itu ya. Sehingga punya banyak teman kan lebih senang daripada nggak kita lakukan MPLS langsung masuk, tiba-tiba anak-anak bingung ya. Betul. Berarti anak-anak bisa lebih mengenal gitu ya Bu Pati, apalagi anak-anak TK. Anak-anak TK baru pertama kali sekolah nih, berarti memang harus dikenalkan dengan lingkungannya, dikenalkan dengan gurunya, teman-temannya juga gitu ya. Ini pun juga jadi alasan yang sama bagi sekolah-sekolah lain nih. Kalau di TK MTA Sukoharjo, TKIT MTA Sukoharjo nih Bunda Puji, kalau MPLS nih apakah sudah jadi agenda rutin tiap tahun atau tahun ini baru ada nih Bunda Puji? Kalau MPLS di sekolah kami itu sudah menjadi agenda ya, tiap tahun ada gitu. Mungkin juga di lembaga yang lain ya, karena dengan MPLS itu anak-anak itu belajar untuk berani, mengenal temannya, mengenal lingkungan sekolahnya, gurunya yang baru, kemudian ruang kelasnya, atau aku di kelas yang mana, atau kelasku yang mana, kemudian teman-temannya. Kadang di sekolah itu baru tahu, oh ternyata ini tangganya, mungkin kan nggak pernah main bareng gitu nih. Itu. Kemudian juga dengan MPLS ini juga bisa mencegah anti bullying. Betul. Gitu ya, bisa kita menanggulangi bullying dari masa MPLS ini gitu ya Bu Puji ya gitu, yang untuk satu sama lain juga saling mengenal gitu. Nah, tema yang dipilih tahun ini di TKIT MTA Sukoharjo apa nih Bu Puji untuk MPLS? Ya, MPLS ramah anak nggih, ya untuk kebersihan cermin karakter anak hebat. Berarti sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya, kebersihan cermin anak hebat gitu. Nah, kita ke Boyolali sekarang gitu ya, di KB Aroyan MTA Sawit Boyolali. Nah, kalau menurut Bu Diah gitu ya, tadi kan juga Bu Patmi dan juga Bu Puji sudah jelaskan gitu ya, bahwa memang MPLS ini perlu dan penting gitu. Tapi kalau menurut Bu Diah sendiri nih, kenapa MPLS tuh maknanya tuh sebenarnya apa untuk siswa tuh, Bu Diah? Kalau di kami MPLS itu ada singkatannya tersendiri. Apa tuh Bu Diah? Menata perasaan, lingkungan dan sikap. Jadi itu lebih kepada adaptasi hati juga gitu. Mereka kan habis libur panjang ya, 3 minggu itu bukan waktu yang sebentar. Jadi nanti kita dari awal lagi kita bentuk gitu. Jadi kalau ketika kita merasa happy, merasa nyaman, mereka pasti nggak akan malas sekolah gitu loh, istilahnya seperti itu. Tadi sampai ada singkatannya sendiri, menata perasaan, lingkungan dan sikap. Nah, inilah tujuannya MPLS ya Bu Diah ya, untuk menata perasaan, lingkungan dan sikapnya anak-anak juga gitu, karena mungkin masih ke bawah liburan ya Bu Diah ya. Jadi anak-anak nih biar terbiasa nih pemanasan dulu lewat MPLS gitu ya. Nah, kalau di Bu Ati ya di Klaten gitu, Masya Allah luar biasa. Pastinya juga sudah melaksanakan MPLS dan tema tahun ini sama ya Bu Ati ya? Sama. Nah, untuk tahun ini diikuti berapa siswa nih Bu Ati di Jogonalan? Kebetulan di TK kami anak yang baru hanya 9. Yang lama itu ada 14, jadi totalnya ada 23 anak. 23 anak. Itu kita barengkan anak yang lama dengan anak yang baru. Itu karena agar anak-anak yang baru itu tidak merasa takut dan bingung di sekolah yang baru. Jadi sudah ada kakak-kakak kelasnya yang membimbing. Jadi kan sudah tahu lingkungan sekolah lebih dulu. Jadi begitu masuk kemarin itu alhamdulillah anak-anaknya langsung ditinggal semua, Mbak. Oh, nggak ada yang ditungguin? Jadi nggak ada yang ditungguin. Saya juga seneng, ya kan. Terus ini kok alhamdulillah tahun ini gampang anaknya. Jadi langsung pada gabung dengan kakak-kakak yang sudah dulu. Gitu. Jadi ada 23 anak-anak yang ikut MPLS ya, Bu Ati ya. Tidak hanya anak-anak baru, tapi juga ada 2 tingkat lainnya di atasnya yang ikut juga MPLS gitu. Nah, berarti anak-anak baru ini juga bisa kenal gitu dengan kakak-kakaknya yang sudah sekolah di situ gitu. Nah, untuk temanya kan sama ya, Bu Ati ya. Kenapa nih kalau menurut Bu Ati tentang tema peduli kebersihan ini dipilih jadi tema MPLS dan bisa jadi cerminan anak hebat, itu kenapa sih, Bu Ati? Karena ini, Mbak, kebersihan itu kan pangkal dari akhlak dan sebagian dari iman. Jadi kalau
anak yang suka dengan kebersihan pasti hatinya bersih. Ya. Jadi mencerminkan anak yang hebat, berkarakter hebat. Seperti itu. Gitu. Jadi kita mulai tanamkan gitu ya Bu Ati ya kepada anak-anak bahwa memang kebersihan adalah sebagian dari iman dan kunci dari akhlak gitu ya Bu Ati ya. Ini mulai ditanamkan bahkan saat MPLS gitu dan pastinya akan berlanjut terus gitu ya Bu Ati ya selama belajar di TK. Iya, selain itu kan kebersihan untuk membentuk karakter anak itu kan ada nanti timbul kedisiplinan dalam diri anak, yaitu terbiasa untuk cuci tangan misalnya, terus buang sampah pada tempatnya. Terus tadi kan kebersihan itu mencerminkan hati yang bersih. Kalau lingkungan bersih, hati bersih, anak akan mudah menerima ilmu. Jadi bisa menjadikan anak berprestasi. Kemudian yang terakhir, anak itu akan peduli lingkungan. Jadi setiap ada yang kotor pasti langsung akan dibersihkan. Seperti itu. Inilah untuk jadi anak hebat gitu ya Bu Ati ya. Ini perlu ini semua nih pemirsa ya, dari mulai kedisiplinan, dari mulai peduli lingkungan, dari mulai kesadaran dirinya akan kebersihan juga ini jadi salah satu juga indikasi dari contoh anak hebat gitu ya Bu Ati ya. Nah kalau menurut Bu Diah nih khususnya di KB Aroyan MTA Sawit Boyolali juga gitu ya. Kalau dari Bu Diah dan juga rekan-rekan pengajar yang lain gitu, bagaimana Ibu bisa menanamkan makna kebersihan ke anak nih dan dimulainya dari mana? Dimulai dari mereka itu sudah belajar jalan ya. Kalau di kami kan ada usia 0 tahun, di bawah 2 tahun itu kelasnya ada 8 anak. Jadi mereka ketika sudah bisa berjalan itu sudah dikenalkan tempat sampah. Jadi Dek tolong buang sampahnya gitu. Nanti mereka tahu kalau kebetulan di tempat itu nggak ada tempat sampah ya nyariin gitu loh. Ketika dia ikut orang tuanya arisan kayak gitu nih, mau buang sampah itu dia engok gitu loh. Cari tempat sampahnya mana gitu. Padahal dia baru mulai jalan seperti itu. Kita menanamkannya sejak dini. Berarti memang benar-benar ditanamkan dari mulai mereka mengerti isyarat gitu ya, mengerti perintah gitu ya Bu Diah ya untuk dibuang ke tempat sampah. Oke, mereka sudah bisa ikuti gitu. Bahkan sampai ke bawah nih ke tempat lain gitu ya, nggak cuma di sekolah Bu Diah ya. Di tempat lain juga mereka cari tempat sampah gitu. Jadi mulai pada diminta atau disuruh dulu gitu ya Bu Diah ya untuk menjaga dibiasakan. Jadi ketika nanti mau buang sampah itu tempatnya di mana kan biasa kan lupa kan tolong dong buangin sampahnya gitu loh. Jadi kita minta tolong gitu. Minta tolong ya, dimulai dari minta tolong nih pemirsa. Nah ini pastinya juga untuk mengajarkan kebersihan nggak mudah ya Bu Diah ya, dan juga ibu-ibu semuanya gitu, karena yang dewasa pun menjaga kebersihan tuh kadang lupa nih Bu. Nah kalau untuk anak-anak TK nih Bu Puji, tantangannya biasanya apa sih untuk anak-anak TK nih untuk mereka bisa akhirnya peduli gitu dengan kebersihan? Tantangannya kalau ini banyak Mbak sebenarnya. Kalau dari anaknya sendiri itu mungkin kan anak itu belum paham betul ya kenapa toh saya kok harus menjaga kebersihan gitu. Kemudian kenapa saya harus buang sampah pada tempatnya. Terus mungkin dia itu kalau keasikan main tuh gampang lupa ya. Oh ternyata itu saya tuh harus buang sampah di sini. Dan juga, mungkin juga ini meniru perilaku yang temannya. Sebenarnya dia sudah diberitahu oleh orang tuanya, oleh gurunya, tapi karena temannya buang sampah sembarang ikut-ikutan. Kemudian dari guru atau mungkin orang tuanya kurang memberi contoh yang baik tentang membuang sampah di tempat sampah atau di tempatnya gitu. Kemudian kalau dari sisi lingkungan ya mungkin ini apa? Kadang kan kita di tempat umum tapi mau membuang sampah itu tempat sampahnya di mana ini kok nggak ada, jadi tidak tersedia tempat sampah yang memadai seperti itu. Itulah tantangan beberapa tantangannya gitu ya Bu Puji ya. Ini khususnya untuk anak-anak gitu karena mereka
terbiasa untuk meniru gitu ya, Bu Puji ya, terbiasa untuk mencontoh. Jadi mereka biasanya mencontoh teman-temannya, mencontoh gurunya, mencontoh orang tuanya. Ini jadi tantangan juga nih untuk anak juga. Karena mungkin anak mikirnya, oh kenapa aku harus buang sampah di tempatnya? Mereka aja nggak buang sampah di tempatnya gitu ya Ibu ya. Nah ini jadi tantangan juga untuk orang tua nih, gimana kita bisa jadi contoh yang baik gitu ya untuk anak-anak gitu. Nah kalau dari Bu Padmi sendiri nih, kalau di sekolah Bu Padmi gitu ya. Pernah nggak ada satu kejadian gitu Bu Padmi ya, anak-anak awalnya susah banget Bu untuk buang sampah di tempatnya, tapi akhirnya mereka jadi lebih peduli dengan kebersihan, jadi lebih gampang untuk buang sampah di tempatnya. Ini apa cara yang dilakukan Ibu Padmi? Iya, yang pertama saat itu ada peristiwa ya Mbak ya, anak saya yang dulu saya waktu ngajar di kelas A itu buang habis setiap makan itu dibuang sembarangan. Tapi kita jelaskan, kita dekati, kita peluk anaknya supaya mau membuang sampah pada tempatnya. Dibiasakan seperti itu, anak-anaknya itu akan manut ya. Mau membuang sampah pada tempatnya ya, seperti itu. Biasanya kalau sekarang, mulai sekarang itu anaknya itu kalau lihat temannya buang sampah sembarangan, dia langsung bilang, hai dibuang sampah lah. Terus saya dekatin juga, kalau bilang sama temannya bukan seperti itu mas, ayo kita buang sama-sama gitu. Dan diajak, jangan diperintah, jangan dimarahin, diajak aja, dibiasakan seperti itu. Oh jadi dia sekarang jadi petugas, petugas kebersihan anaknya itu, jadi bisa mengingatkan sama temannya. Berarti jadi petugas kebersihan yang suka ngingetin temennya untuk buang sampah di tempatnya. Tapi bukan berarti jadi petugas kebersihan beneran ya, temannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh jadi ini Bu influencer yang influence teman-temannya untuk buang sampah di Lebih tempat semangat sampah dia seperti gitu. itu, Luar biasa. Ini juga berarti jadi salah satu pembentukan karakter baik gitu ya Bu Padmi ya, ke anaknya yang mungkin dulu awalnya tuh kalau makan jajan, makan makanan dibuang sembarangan, tapi bahkan dilempar ke temannya juga. Dulu ya. Tapi sekarang dia saat saya bertanggung jawab untuk mengingatkan temannya itu, dia lebih suka, lebih disiplin. Alhamdulillah gitu. Jadi dia juga punya peran gitu ya, merasa punya peran untuk selalu menjaga kebersihan gitu. Oke Bu Padmi, Bu Puji, Bu Diah dan juga Bu Ati, ini pastinya masih banyak gitu yang mau kita ceritakan terkait MPLS. Tapi kita lanjutkan di segmen kedua gitu ya Ibu-Ibu ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program edukasi masih dengan tema MPLS, Peduli Kebersihan Cerminan Karakter Anak Hebat. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kita masih bersama dengan Ibu Padmi dari TKIT MTA Keramat Karanganyar, ada Ibu Puji dari TKIT MTA Sukoharjo, ada Ibu Diah dari KB Aroyan MTA Sawit Boyolali, dan juga Ibu Ati dari TKIT MTA Jogonalan Klaten. Tadi kita sudah ngobrolin terkait MPLS gitu ya, kenapa MPLS penting untuk anak-anak TK dan bagaimana dari sekolah-sekolah ini gitu ya mengajarkan terkait kebersihan kepada anak-anaknya. Nah tadi kita sudah ngobrol di TK MTA Kebak Keramat ya Bu Padmi. Kita ke Sukoharjo nih. Nah kalau Bu Puji nih, ada nggak Bu Puji semacam kayak aturan kelas gitu Ibu untuk anak-anak tuh disiplin, menjaga dan peduli kebersihan gitu Bu Puji? Ada, kalau di tempat kami itu ada masuk itu ada kesepakatan tidak boleh coret-coret dinding kelas gitu ya. Kemudian kalau nanti ambil mainan boleh, tapi tolong diberesi kembali, dikembalikan ke tempatnya semula. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan, snack terutama nih. Karena yang di kelas itu kan biasanya snack. Kemudian nanti membuang sampah pada tempatnya. Terus nanti ada juga ini kesepakatan piket membuang sampah yang di dalam kelas ke
luar, karena ada tampungan sampah yang agak besar di luar tuh. Nanti ada dipiketi dibuang ke luar waktu istirahat atau akan pulang. Berarti ada aturan kelas yang harus disepakati oleh semua anggota kelas gitu ya Bu Puji ya, baik guru dan juga siswanya gitu. Nah kalau dari Boyolali nih di Budiah ya di KB Aroyan MTA Boyolali, bagaimana Ibu mengajarkan anak-anak tuh supaya nggak bosen gitu. Kalau aturan kelas, kalau kayak kata Bu Puji kan pasti setiap kelas juga punya aturan kelas. Nah anak-anak tuh kadang bosen nggak sih Bu untuk selalu diingatkan kebersihan, sampahnya dibuang ke tempat sampah, mainannya dirapihin gitu. Nah kalau dari Budiah gimana nih caranya biar anak-anak tuh nggak bosen gitu? Kalau cuma pakai kata-kata kan pasti ya Iya, nah nggak banget gitu ya. Kita pakai lagu, jadi ada lagunya. Kalau kau lihat sampah, buanglah ke tempat sampah agar lingkungan bersih dan indah kayak gitu. Jadi kalau udah denger lagu itu mereka langsung nyari sampah ya. Cari kayak gitu, itu automatically. Berarti ada triknya ya Budiah ya untuk mengajarkan ke anak-anak nggak cuman untuk meminta mereka membuang sampah tapi dibikin lagu gitu. Jadi kalau sudah dengar lagu itu wah berarti ada sampah langsung dicari mana sampahnya gitu ya. Kreatif sekali gitu. Nah anak-anak gimana Ibu dengan lagu itu, anak-anak jadi apakah jadi lebih rajin untuk buang sampah di tempatnya atau seperti apa? Iya semangat. Jadi nanti kan mereka lomba tahu aku gitu. Aku sering buang aku gitu. Kayak gitu loh ya Allah, masya Allah gitu. Oh gitu ya. Rebutan buang sampah, masya Allah. Luar biasa. Jadi bisa diajarkan tadi lewat aturan kelas seperti di Sukoharjo, juga bisa lewat lagu seperti yang ada di Boyolali gitu. Dan juga pastinya di MPLS ini juga ditekankan bagaimana anak-anak ini bisa lebih peduli terhadap kebersihan gitu ya. Nah kalau di Jogonalan Klaten nih Bu Ati ya, kalau di MPLS tahun ini kegiatannya apa saja nih untuk anak-anak bisa menjaga kebersihan, mengajarkan mereka untuk peduli kebersihan juga? Oh iya, kalau MPLS secara umum kita kan awalnya itu perkenalan guru, perkenalan siswa dan kelas ya. Terus kalau yang keterkaitannya dengan kebersihan, kita juga ada aturan seperti yang di TK-TK lain tadi. Cuma kita biasanya untuk cuci tangan sama sebelum makan dan sesudah makan. Terus buang sampah di tempatnya. Nah, kalau di kelas itu setelah selesai bermain, ragam main itu, kita kan anak-anak yang baru biasanya itu, yang lama pun juga Mbak, kadang masih susah untuk membereskan mainan. Jadi kita juga pakai lagu seperti di Boyolali ya. Lagunya setelah kita sudah mau selesai gitu lihat jam, terus kita beres-beres, waktu telah tiba, simpan mainan ke tempat semula. Itu udah langsung joget semua nih ibu-ibunya. Otomatis. Ngambil balok yang tadi di buat mainan atau mengambil Lego itu atau yang lain gitu, nanti langsung disimpan ke tempatnya lagi. Misalnya masukkan keranjang itu nggak apa-apa, langsung dipinggirkan ke tembok semua. Seperti itu. Jadi sudah jadi kebiasaan dan yang kalau murid yang lama dengar itu langsung ini. Kalau yang baru kan masih dengerin dulu malah menikmati lagu. Nah, jadi Ini seperti itu pakai lagu juga. gitu. Iya, berarti dengan lagu ini kan anak-anak juga bisa lebih mudah menerima gitu ya Bu Ati ya. Apalagi tadi dengan kakak-kakak kelasnya juga yang memberi contoh gitu. Oh, kalau dengar lagu ini berarti kita harus beresin mainan, kita harus masukkan ke kota. Kan gitu. langsung apa ya, feelingnya itu kan langsung kalau ayo diberesin gitu kan mesti enggak nanti deh gitu. Rumah masih main Bu gitu. Nanti bu gurunya yang ini ya. Bu gurunya akhirnya yang membereskan juga. Kalau pakai lagu pasti langsung ini semangat. Berarti lagu ini juga jadi salah satu pendekatan yang efektif ya Bu Ati ya untuk anak gitu ya. Selain tadi tentunya meminta mereka untuk buang sampah, lagu ini juga ternyata jadi metode yang efektif nih untuk anak-anak bisa lebih rajin untuk menjaga kebersihan, peduli juga dengan kebersihan gitu. Tadi lagunya tuh semua TK hafal nih. Jadi semua ibu-ibu yang ada di sini hafal semuanya gitu ya. Nah, kalau selain lagu nih Bu Ati, kan
di sekolah tuh anak-anak ketemunya dengan guru ya Bu Ati ya. Iya. Berarti kan guru tuh di situ sebagai contoh atau role model di situ. Nah, kalau Bu Ati tuh bagaimana yang dilakukan Bu Ati dan juga rekan-rekan yang lain sebagai role model di situ untuk anak-anak bisa tiru untuk terkait kebersihan ini Bu Ati? Ya baik, ini kan kalau kebersihan itu kan sudah menyatu dengan kehidupan kita ya sehari-hari. Jadi guru sebagai teladan, jadi harus konsisten dalam memberi contoh itu. Setiap mau makan atau minum kita cuci tangan. Iya. Jadi anak-anak melihat secara langsung apa yang kita lakukan. Jadi pokoknya kita setiap lihat sampah juga diambil, dimasukkan ke bak sampah yang sudah sesuai dengan ini warnanya, kan ada warna hijau dan kuning. Kalau di tempat saya baru 2, jadi belum 3 ya. Jadi tempat sampahnya baru 2 itu yang plastik atau kertas atau apa itu nanti masuk ke yang kuning. Jadi anak-anak sudah tahu. Dulu ada tulisan juga Mbak, saya tulisi organik dan anorganik gitu. Jadi ada gambarnya. Jadi anak sudah bisa tahu ini harus masuk kemana gitu. Jadi kita yang memberi contoh. Jadi kita harus konsisten juga. Iya, betul. Ini ya berarti tidak hanya tadi untuk mendampingi anak-anak, tapi juga memberikan contoh sebagai role model juga untuk anak-anak bagaimana nih mereka bisa menjaga kebersihan gitu. Kalau dari Bu Ati tadi mencuci tangan sebelum dan sesudah makan gitu ya, membuang sampah pada tempatnya gitu. Ini dilihat oleh anak gitu ya Bu Ati ya. Jadi anak-anak tuh bisa langsung meniru, bisa langsung paham juga. Oh, berarti harus seperti ini gitu. Nah, kalau Bu Diah nih di Boyolali gitu ya, selain tadi pendekatan dengan lagu, mungkin kalau menurut Bu Diah pendekatan yang efektif untuk mengajarkan ke anak tuh apa nih Bu Diah? Tentang kebersihan itu paling penting. Apresiasi Jadi ya. kalau mereka dipuji-puji itu kan seneng banget. Keren ya. Mau sama tos itu. Tos itu seneng banget gitu. Nggak usah pakai hadiah yang mahal-mahal. Terus sudah seneng banget. Iya, udah seneng banget. Dikasih pujian itu yang gampang. Anak hebat pinter buang sampah ya, buang sampahnya di mana. Kalau mogul juga kayak gitu. Jadi gitu. disanjung-sanjung. Dirayu-rayu ya. Dirayu-rayu gitu ya. Anak hebat buang sampahnya di mana gitu. Oh, berarti anak-anak tuh gampang atau susah ya Bu Diah jadinya suka membuat sampah gampang. Insya Allah gampang. Tergantung kalau kita terima. Iya sih. Oh gitu ya. Berarti ini juga kan perlu juga peran dari orang tua ya Bu Diah ya. Tidak hanya guru dan anak nih yang berusaha sendiri untuk peduli kebersihan gitu. Nah kalau orang tua nih perannya apa Bu Diah? Menurut Bu Diah dalam masa MPLS ini khususnya dalam peduli kebersihan. Ya mereka harus kasih contoh yang bagus juga gitu. Kalau anak cuma disuruh kan juga dia nggak akan gerak. Kalau lihat orang tuanya aja, oh pakai tisu tinggal di situ kan dia pasti melihatnya kan anak itu. Jadi orang tua tetap harus jadi contoh utama. 24 jam waktu anak itu kan paling banyak di mana? Di rumah. Gitu. Jadi orang tua juga harus turut jadi contoh gitu ya Bu Diah ya. Contoh dan membiasakan juga ketika di sekolah seperti ini nanti di rumah ya sama gitu, harus sama. Kita sepakat dulu gitu. Jadi sepakat dulu antara guru dan orang tua gitu ya untuk ini belajarnya tuh bisa sejalur gitu ya, sevisi setujuan gitu, semisi gitu. Ini tentunya juga bisa dilakukan untuk Anda nih pemirsa ya yang mungkin masih bingung, anak saya kok susah banget ya disuruh buang sampah. Bisa dilihat mungkin ya. Gitu. Jangan-jangan saya di rumah. Iya, nah gitu ya bisa dilihat mungkin contoh apa yang dia tiru gitu ya Bu Diah ya berarti ya. Ini berarti juga bisa jadi jawaban petunjuk nih untuk orang tua yang masih bingung gitu. Nah kalau dari Bu Patmi gitu ya, dari Bu Patmi nih, bagaimana nih kalau Bu Patmi kan tadi di Boyolali dan juga di Klaten kan guru-gurunya juga sudah mengajarkan lewat contoh gitu ya. Nah kalau Bu Patmi nih bagaimana untuk guru-guru tuh juga bisa konsisten gitu ya memberikan contoh ke anak-anak tanpa merasa, mumpung nggak ada anak-anak nih buang sampah jadi sembarangan lah gitu. Atau gimana nih kalau dari Bu Patmi peraturannya seperti apa di sini? Ya, kalau di sekolah itu ya dibiasakanlah dari pagi misalnya baru datang anak-anak itu kita Bu Guru sudah bersih-bersihkan itu kalau pagi itu anak-anak yang datang juga diajak anak-anak bersih-bersih bersama begitu. Begitu juga guru-guru yang lain yang datang itu menyiapkan kelasnya masing-masing juga bersih-bersih karena harus bersih-bersih dulu karena walaupun kemarin sudah dibersihkan tetap harus dibersihkan sehingga anak-anak itu yang tahu Bu Gurunya itu sudah ikut sendiri menata buku, ada yang pakai kemoceng juga itu pakai ambil sampah
menyapu sendiri gitu, anak-anak seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan juga di rumah Mbak, bukan hanya di sekolah ya. Orang tua membuat jadwal lah dari pagi, bangun pagi sampai mau tidur lagi, dibuat jadwal semaksimal mungkin anak bisa melakukan dengan dukungan orang tua. Tapi harus konsisten juga, tidak hanya sekali belara Jawa deh itu harus dilakukan setiap hari. Ya, walaupun anak itu kadang ya agak rewel, tapi kan kalau orang tua memberi contoh, bu gurunya memberi contoh, anak juga akan mau melakukan dengan senang hati. Kita beri sanjungan yang hebat, kamu bagus loh nak, besok kita rapikan lagi ya, gitu. Seperti itu bisa. Masya Allah. Karena anak itu kan pemulung yang tangguh, melihat apa yang melihat sesuatu yang dilakukan orang dewasa itu lebih cepat ditiru. Peniru yang tangguh gitu ya kalau anak-anak tuh. Jadi dia melihat orang dewasa gitu ya, bagaimana mereka melakukan sesuatu, anak-anak pasti akan menirunya gitu. Mau baik atau buruk, anak-anak kan belum bisa menyaring itu baik. Nah, daripada kita ditiru hal-hal buruknya, lebih baik kita lakukan hal baik positif gitu. Ditiru hal-hal baiknya gitu, luar biasa. Nah, kalau di Sukoharjo nih Bu Puji, gimana nih gurunya bisa konsisten gitu ya menerapkan kebersihan di situ, tidak hanya saat anak-anak ada, pasti anak-anak tidak ada pun juga harus menerapkan kebersihan, dan akhirnya anak-anak nanti juga bisa meniru. Guru harus punya kesepakatan nih. Kalau tadi datang ke kantor itu tempatnya bersih, ya nanti kalau pulang diusahakan juga bersih, rapi kembali. Kemudian kalau tadi misalnya makan di kantor bareng-bareng ada sampahnya, ya kita bersihkan bersama. Pokoknya ada kesepakatan lah ya. Kalau datang bersih, pulang juga harus bersih. Kemudian kalau ada jadwal guru piket itu ya ditepati. Gitu ya, berarti peraturan yang juga harus ditaati gitu ya oleh guru gitu. Tadi selain untuk menjaga area kerjanya gitu ya tetap bersih, tapi juga untuk piket dan juga untuk bagaimana mengajarkan ke anak ini tetap juga dilakukan sebagai contoh, juga menjadi contoh untuk anak, ini juga harus selalu dilakukan setiap hari gitu. Nah, kalau Bu Puji sendiri nih pernah nggak menghadapi anak-anak yang bandel gitu Bu? Atau mungkin agak susah gitu ya untuk menjaga kebersihan gitu ya, menaati peraturan kebersihan, biasanya apa yang dilakukan nih Bu Puji? Oh, kalau saya ya anak-anak yang bandel itu ya biasanya kita beri contoh, kemudian kalau dia sudah mau melakukan itu kita beri apresiasi yang positif ya. Oh, anak hebat bisa buang sampah di tempatnya, terus dikasih jempol, terus ya kalau itu tadi tos itu ya hadiah yang luar biasa. Luar biasa buat mereka. Tapi berkesan ya. Kadang kalau itu mau pulang itu dipeluk gitu. Kamu tadi hebat ya, besok lagi ya gitu. Biasanya anak-anak seperti itu dibegitukan aja gitu sudah. Besok sudah senang dilakukan kembali gitu. Besok semangat sekolah lagi gitu ya, semangat untuk jaga kebersihan lagi. Mau bantu gurunya, mau bantu temannya gitu, bersih-bersih gitu, dan semakin sadar dengan kebersihan pastinya gitu ya. Nah, kalau bisa dirangkum nih Bu Puji gitu ya, tadi kan kebersihan ini jadi salah satu cerminan anak-anak hebat gitu ya. Menurut Bu Puji, anak hebat itu yang seperti apa sebenarnya? Kalau sesuai dengan tema kebersihan ini, anak hebat itu anak yang bersih, rapi, kemudian disiplinan. Nanti dengan anak yang bersih itu anak menjadi sehat, disiplin, peduli lingkungan, dan jadi otaknya juga lebih encer ya kalau mau menjaga kebersihan. Jiwanya juga bersih gitu ya. Termasuk hatinya juga. Amin gitu ya, tidak hanya fisiknya tapi juga hatinya insya Allah juga bersih gitu ya, dengan menjaga kebersihan tadi gitu ya. Dan ini dari menjaga kebersihan kita juga bisa sekaligus mengajarkan bagaimana nilai disiplin kepada mereka gitu ya Bu Puji gitu ya, dan bagaimana nilai-nilai baik yang bisa kita ajarkan mereka lewat budaya kebersihan ini gitu. Nah, kalau menurut Bu Diah nih sebagai tentunya gitu ya sebagai guru, dan pastinya Bu Diah kan bekerja sama dengan orang tua ya Bu Diah ya, untuk membentuk anak bagaimana anak bisa jadi anak yang hebat gitu ya. Tipsnya Bu Diah boleh untuk orang tua agar kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah tuh nyambung di rumah gitu Bu Diah. Kami lebih menekankan pada ini ya, kesepakatan dulu dengan wali murid gitu. Jadi kita
satu visi dulu. Jadi anak hebat itu yang seperti apa? Kita boleh jadi bangga ya dengan anak yang pintar baca, pintar nulis kayak gitu. Tapi kita harus tanamkan bahwa anak yang hebat itu dia pandai menjaga juga, menjaga dirinya, menjaga lingkungannya, menjaga perasaan orang lain seperti itu. Ya termasuk lingkungan ini kan yang paling krusial nih untuk saat ini seperti itu. Masya Allah gitu. Jadi perlu ada persepsi yang sama gitu ya tentang anak hebat tuh anak yang seperti apa. Seperti itu. Kalau enggak mereka kan cuma akan ngejar calistung doang kan gitu. Jadi mereka kurang menghargai, gitu anakku bisa buang sampah seperti itu betapa sedih loh gitu. Kalau kita menghadapi orang tua yang seperti itu terus terang sedih banget. Mungkin yang dilihat anak hebat tuh yang sudah bisa baca umur 2 tahun gitu. Sudah bisa ngitung umur 2 tahun gitu ya. Tidak gitu ya, tapi pastinya anak hebat tuh banyak. Bisa hebat dalam bidangnya masing-masing gitu ya Bu Diah ya. Mungkin ada yang hebat dalam akademik, ada yang non akademik, ada juga yang akhlaknya juga hebat gitu ya Bu Diah. Dan ini pastinya perlu diapresiasi semuanya gitu. Nah, kalau menurut Bu Atik nih, dengan menjaga kebersihan dimulai dari MPLS ini gitu ya Bu Atik ya, apa dampaknya mungkin 5-10 tahun ke depan buat anak? Oh iya, mungkin ya nanti kalau sudah terbiasa, anak itu dari kecil sudah terbiasa hidup sehat dan bersih, itu mungkin anak itu akan sehatnya itu lebih banyak daripada terserang penyakitnya. Jadi dampak kesehatan itu mungkin bisa diterima oleh anak itu. Terus kemudian karakternya sudah terbentuk. Jadi karakter anak hebatnya itu tadi sudah terbentuk karena disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan. Itu kan termasuk karakter yang kalau tidak dibentuk mulai dari kecil itu kan susah. Kalau hal-hal yang tidak baik itu tidak usah belajar, gampang. Tapi kalau hal baik itu harus ditempa dari kecil. Kemudian untuk bisa mungkin anak itu prestasinya lebih bagus daripada anak yang tidak terbiasa untuk hidup bersih. Karena dalam hati yang bersih, lingkungan yang bersih, seperti tadi kita kan belajar tenang, pikiran jernih juga ya Bu. Jadi bisa menerima ilmu itu dengan baik, jadi bisa berprestasi. Kemudian mungkin dampak sosialnya itu mungkin anak nanti akan mendapat banyak teman karena udah anaknya bersih, rapi, wangi gitu kan. Jadi banyak teman yang dekat, terus suka menolong, suka berbagi misalnya gitu. Itu kan juga bagus juga, itu ada kaitannya dengan kebersihan juga. Kemudian mungkin kalau misalnya anak itu sudah jadi entah pejabat atau pekerja yang itu bisa jadi agen perubahan di keluarganya gitu kan. Mungkin jadi terbiasa, keterbiasaan itu bisa menjadi agen perubahan di keluarga dan lingkungannya. Masya Allah, seperti itu gitu ya. Jadi dampaknya tuh ternyata tidak hanya sekarang ya Bu Atik ya, bisa 5, 10, 20, 30 tahun ke depan gitu pemirsa. Jadi manfaatkan pastinya waktu sekarang ini gitu ya, mumpung anak-anak masih dalam usia dini, anak-anak masih mudah untuk dibentuk gitu ya Bu Atik ya. Ini kita bentuk anak-anak dengan hal-hal yang baik gitu. Terakhir nih Bu Patmi, silahkan pesannya ya untuk orang tua pastinya untuk selalu semangat gitu ya, mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak, jadi contoh yang baik untuk anak gitu ya, dan pastinya untuk mengajarkan utamanya di kebersihan ini. Silahkan Bu Patmi. Mari semua orang tua, wali murid, baik itu yang di luar TK kita, yang berada di lingkungan TK kita biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ajari anak-anak kita dengan cara kita melakukannya dulu, jangan sampai kita membentak anak ya. Kita didik dengan anak-anak kita dengan hati, dengan perasaan sayang, anak-anak akan lebih terkenang ya untuk melakukan kebersihan itu. Kita ajak ke anak-anak bersama-sama membuang sampah ya pada tempatnya. Jangan sampai kita orang tua malah buang sampahnya di sembarangan, kadang ditinggal di meja, kadang ditinggal di lantai, tidak dibuang pada tempatnya. Mari semua bersama-sama buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan kita biar indah, biar sehat semuanya. Dalam mencari ilmu juga kita bisa fresh,
bisa paham dengan betul gitu. Masya Allah gitu ya. Semoga bisa tentunya menjadi semangat nih untuk Anda pemirsa ya yang saat ini sedang belajar bersama anak gitu ya untuk selalu menerapkan kebersihan dimanapun dan kapanpun berada gitu. Terima kasih Bu Fatmi, Bu Puji, Bu Diah dan juga Bu Ati sudah mampir di studio MTA TV di tengah kesibukan mengurus anak-anak gitu ya. Semoga sehat selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saya sudah berjumpa dalam program edukasi hari ini. Akhirnya saya Amalia Tina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.